opening abis break, misalnya dia main terakhir kan udah capek, bisa berdiri lagi tuh kalau udah Changcuters yang main. Jadi memang energinya Changcuters yang kita mencoba. Garap konser tunggalnya gitu, dan yang paling kita tertarik tahun ini memang Changcuters, karena momentum banyak ya sama Changcuters ya, termasuk di South Project juga di 2019 waktu itu sebelum pandemi. Ya di era itu, jadi coba hadirin band 2000-an nah Changcuters, dan waktu itu di Depok gue bikin South Project di roof lain, maksudnya apalagi dari live performance-nya, energinya gitu. Jadi mulai dari situ setiap gue bikin event, setiap South Project itu Changcuters selalu datang, selalu harus ada agenda dia gue taruh di rundown, entah itu jadi opening abis break, misalnya dia main terakhir kan udah capek, bisa berdiri lagi tuh kalau udah Changcuters yang main. Jadi memang energinya Changcuters yang kita mencoba merespon, akhirnya bagaimana kita bisa jadiin ini sebuah show yang eksklusif. Dan tanggal 7 Desember hari Sabtu di Convention Hall Ancol indoor, jadi itu areanya indoor, dan memang kita di sini berharap Changcuters dari berbagai era yang bisa datang gitu. Apalagi sekarang Changcuters yang festival A itu 400.000, festival B 300.000, yang VIP semua kalangan bisa datang, bawa anaknya juga nggak apa-apa gitu. Jadi memang alhamdulillah sehat. Pak Kimi, silakan. Pak Erik, Pak Dipa, iya. Silakan. Ini dia teman-teman dari Magnum Cafe ya. Jangan ada tempat duduk. Iya. Oke. Kalau teman-teman dari kapan sih? 19. Oh, di bulan. Jadi ulang tahun sebenarnya teman-teman 19 September 2 kali yang proper. Jadi dulu pernah bikin konser tapi gayanya ya, stylenya itu lebih kayak intimate konser gitu, di Bandung terus segala macam. Nah kalau yang benar-benar konser di sebuah tempat yang proper, tempat konser terus bertiket dan segala macam, baru pertama kali ini. Jadi ini salah satu impian The Changcuters yang belum terwujudkan adalah konser tunggal ini. konser tunggal megah gitu ya. Yes. Insya Allah megah. Amin. Insya Allah. Jadi perjalanan apa udah aja emang kita harus ini gitu. Nih, biar karakternya masih sebenarnya di ya. Gimana? Oke gitu. Daripada kita sebagai anak muda tidak jelas juntrungannya, jadi kita isi dengan hal yang lebih positif, itu membuatnya. Iya. Nah mungkin dari situ berjalan aja sih. Nah si konser ini juga sebetulnya kalau tadi dia bilang dari awal 2024 kita aja sangat mendambakan dari dulu misalnya pas 10 tahun, ya kan, bikin 10 tahun tapi belum terrealisasi gitu. Nah sampai akhirnya yaudah kita 20 tahun ini mungkin udah waktunya ya, gitu sih. Jadi kalau ditanya tadi udah pernah kepikir dulu waktu bikin 2004 bakal bikin konser seperti ini sih, belum pernah kepikiran. Nggak kepikiran sama sekali. Oke. Terima kasih lah untuk Baru-baru kepikiran, tahu juga caranya gimana? Tahu mas. Gini kalau silsilahnya nih ya, silsilahnya. Jadi awalnya kebentuk The Changcuters itu sebetulnya awalnya itu formatnya bertiga, gua, Dipa, sama Kibil. Karena kami bertiga dulu itu satu kampus di Vkom Unpad. Gitu. Nah jadi Alda dan Erik itu dulu sebetulnya senang aja lah, udah nanggung gitu daripada mereka cuma ini. Jadi kita nanya ke kesediaan mereka, ternyata mereka akhirnya mau. Nah, pas
pasnya itu gue lupa, pokoknya kita pertama kali manggung berlima dan mereka sudah diangkat tuh kalau nggak salah yang waktu kita manggung di Taman Lalu Lintas. Ini tahun berapa ya? Gue lupa. 2005 ya, 2005. Nah itu akhirnya Erik sama Alda kita nobatkan jadi personel tetap juga di Cangcuter. Nah kalau masalah ganti-gantinya ada pelatihan nggak, pelatihan yang kayak disiram-siram ospek gitu? Ospek gitu ada? Ada. Disuruh ngapain? Kalau boleh tahu? Nggak suruh ngapain sih. Pelatihan itu kalau rumah? Oh nggak ada lah. Cari waktu ngapain? Ada turun dari Lembang nggak pakai rem. Buset lu. Mau masuk geng motor, mau masuk geng motor. Target pasar Gensi itu. Iya. Itu nggak pernah ada Rencana ya. nggak ada direncanain, kita ngalir aja. Tapi mungkin ada satu titik Kalau ada ya. jadi gini ya. Ya kebetulan musik kita mengiringi mereka ketika masa kecil dan mereka pun sempat menonton film-film kita di Tarik Jabrik. Betul. Jadi pada saat itu mungkin mereka belum sempat nonton off air dan sekarang mereka udah besar, akhirnya bisa menonton off airnya. Betul. Seperti itu. Jadi alhamdulillah musik-musik kita masih bisa diterima di mereka, fashionnya masih diterima, muka-muka kita pun masih fresh. Seperti Genzi lah ya. Kalau perhatikan baik-baik, ada cube di dalam cangcut. Iya betul. Itu kuncinya di situ. Waktu bikin nama berarti harus ada. Tadi cuma campers doang. Campers kan ya, ada cute-nya gitu. By the way, dari tadi mic gue mati. Mati tuh. Kamu ternyata bacotnya kecil ya. Oke, kita lanjut lagi soal konser tangguh. Ini kenapa pemilihan namanya konser tangguh? Dari promotor atau dari campur cik? Oke, apa? Tangguh. Tangguh ya. Dari Tria. Oh dari Tria. Makanya dia pegang mic. Apa ya? Jadi ini tuh sebetulnya tadinya memang mau dijadiin tagline 20 tahunnya The Cangcuters gitu, karena kan kita berpikir ibaratnya ya 20 akan genap dekade kedua lah gitu ya. Terus kayaknya harus tambah sesuatu nih buat nambah apa ya, nyari kata-kata. Ya udah, ini ketemulah tangguh yang nggak ada. Jadi yang mau jaya ya. Jaya. Cuma kayak material. Di konser pun namanya material. Gitu. Apalagi ya udah pokoknya ya intinya tangguh ini adalah temanya kita selama 20 tahun perjalanan The Cangcuters yang sudah melewati berbagai macam hal dan macam-macam segala macam. Kami masih ada, kami masih berlima, kami masih tetap bermusik dan kita masih tetap produktif bikin karya. Ya udah, kita menamakan proses itu adalah tangguh. Oke, berarti kalau tangguh kan lu udah kuat banget nih ya kan? Oh, kuat banget dong. Gak percaya, belum dibuktikan. Maksudnya, Tapi berarti apa nih sebenarnya hal-hal yang bikin kalian ngerasa kuat banget ya? Coba-coba di Cangcuters seperti apa sih? Boleh nggak di-spill ke teman-teman? Apa nih yang kayak? Boleh. Apakah ada sempet kayak kayak tadi misalkan walaupun kalian bertahan berlima tadi mungkin kayak kita sempet loh ada slack-slacknya atau mungkin kayak anjir nih kita udah bosen atau apa nih? Ya sebenarnya. Ya jadi sebenarnya. Boleh aja Pak. Ini justru malah tangguh ini semakin relate adalah setelah kejadian gua kemarin gitu ya. Jadi kayak itu sebuah puncak di mana akhirnya bener emang setangguh itu kita ya gitu. Maksudnya ya itu adalah suatu dari perjalanan The Cangcuters. Mungkin kejadian kemarin gua ada insiden dan harus bed rest segala macam itu banyak hal yang baru akhirnya semuanya mati. Emang gua jadi mutan. Oke, baik. Sudah sehat semuanya. Mungkin lo mau PLM gua.
Udah, enggak sih. Ya jadi intinya gitu. Makanya akhirnya tagline Tabu ini relate banget sama kita karena akhirnya kita menyadari kejadian kemarin itu banyak membawa hal yang kita akhirnya pikir ternyata kita bisa begini, kita bisa begitu, kemarin kita bisa survive melewati itu semua karena kita emang sudah merencanakan ini, bukan merencanakan kejadian, tapi kita sudah mempersiapkan ya dari awal untuk mungkin untuk kejadian yang seperti ini gitu. Jadi ibaratnya mau diterjang apapun, decak tutras insya Allah kita masih kuat gitu aja sih gitu intinya malah ya. Paham nggak sih, paham ya itulah kurang lebih. Apa lagi mobil ya Ranger Show itu. Jadi dulu kita berpikir ya udahlah, sebenarnya gini, sederhananya tuh waktu itu kita kalau manggung kita kan terpapain, nah akhirnya kita bikin aja yuk konser sendiri gitu, maksudnya tapi yang konser yang terbatas aja gitu. Nah itu sempat 2 kali kita jalanin namanya Ranger Show, ngeband juga penonton band masalahnya. Betul. Dan kita sering banget datang ke padahal kita lagu ini gitu. Nah itu tuh ada rasa itu gitu. Akhirnya kita pengen provide itu di mana lagi kalau bukan di konser gitu, karena ya itu tadi kalau misalnya di acara off air kan kadang-kadang kita terbatas waktu, terus pengunjungnya pun mungkin belum tentu semuanya adalah penggemar The Champions kan gitu. Sehingga akhirnya kita kadang memilih ya udahlah lagu ini aja yang aman, lagu ini aja yang rata-rata semua orang tahu. Nah jadi konser ini kita fungsikan untuk kitanya juga untuk membawain lagu-lagu yang sebetulnya Champions